Sebenarnya agak lucu memang, Indonesia sebagai eksportir batu bara 45% terhadap dunia, apa? Ya, batu bara untuk listrik itu kan 45% dunia, itu berasal dari Indonesia. Nah sekarang begitu harga turun, kita nggak bisa bikin apa-apa karena ini bicara permintaannya sedikit, kita produksinya banyak. Nah ke depan atas apa yang diminta oleh DPR kepada kami untuk melakukan revisi RKAB, dan ini kita akan lakukan tanpa pandang bulu supaya menjaga stabilitas. Kalau kita harganya bagus, berarti negara akan mendapatkan pajak yang baik, pengusaha juga akan mendapatkan keuntungan yang baik. Nah, pengelolaan batu bara sumber daya alam kita jangan dimaknai bahwa hanya untuk 5 tahun, tapi nanti kita tinggalkan untuk anak cucu kita. Kalau memang harganya belum bagus, ya kita kelola dengan penuh hati-hati. Sebagian kita harus tinggal kepada anak cucu kita. Jangan kita beranggapan bahwa seolah-olah dunia ini hanya untuk diri kita aja. Kita kan sebentar lagi ini akan wayamnaunal maun sebagian kan, kira-kira begitu. Jadi cara pengelolaan sumber daya alam kita juga harus hati-hati. Lanjut. Oh, ini sudah masuk di listrik. Ngeri kali. Listrik Bapak Ibu semua, listrik yang terpasang sekarang untuk tahun 2025 semester 1 itu 105 gigawatt. Artinya selama satu semester ini terpasang 4,4 gigawatt. 4,4 gigawatt ini sama dengan 4.400 megawatt. Begitu Pak Dirjen? Sama dengan 4.400 megawatt atau 4,4 gigawatt. Ini pembangunan yang COD. Ya Pak Dirjen? Sudah COD kan? Sudah COD. Jadi ada terjadi penambahan dibandingkan dengan 2024. Ini terkait dengan konsumsi juga yang terus menanjak. Kalau kita melihat trennya 2021, 2022, 2023, 2024, nah ini naik terus nih. Bapak Ibu semua. Oke, lanjut. Nah, ini kapasitas terpasang EBT. 2025 itu sudah sekitar 15,2%. Oh, 15,2 gigawatt. Ibu Enia mana ya? Ibu Enia, ini ada kenaikan berapa persen? Dari 2024 berapa? Dari total EBT yang terpasang? 0,8. Dari 14,68 menjadi 15,2% di bauran energi. Ada penambahan? Ada penambahan 1% lebih? Bukan 684 tambah 0,6%. 0,6%? Ya. Memang profesor juga kalau kita tanya mendadak pasti dia butuh waktu untuk loading ya. Jadi itu profesor, apalagi yang sekolah di kampus nggak ada di Google gitu kira-kira ya. Tapi hitung-hitungan belum tentu kita kalah gitu. 0,6% dari tahun 2024. Ya. Itu kira-kira. Ini kapasitas terpasang ya. Ini breakdownnya. Nanti kalian minta. Oke lanjut. Ini untuk EBT. Konsumsi listrik per kapita. Bapak Ibu semua, untuk menentukan pertumbuhan ekonomi kita, itu biasanya dilihat juga dari konsumsi. Konsumsi listrik per kapita. 2021 1123, kemudian 2020 1173, 2023 1,37, 2024 1,41. Nah, Juli 2004 sampai dengan Juni 24 Juni 2025 itu sudah mencapai 1148. Target kita 2025 1464. Ini tinggal berapa bulan aja kan, kira-kira begitu, tinggal 6 bulan. Lanjut. Oh, ini biodiesel. Bapak Ibu semua, ini biodiesel B40 ya. Target kita kan 13,5 juta di tahun 2025. Realisasinya sudah 6,8. Artinya sudah sampai dengan 50,4%. Dan insya Allah akan terjadi. Sekarang saya jujur untuk mengatakan bahwa memang ada PSO dan non PSO. Bagi industri itu non PSO dan harganya memang berbeda dengan PSO karena itu di-cover oleh BP2PKS atau oleh pemerintah. Nah, kita lagi mencari formulasi untuk bagaimana agar perusahaan-perusahaan industri bisa memakai B40 atau
B40 dengan harga yang terjangkau. Lanjut. Realisasi investasi sektor SDM. Nah, investasi kita di semester 1 2024 itu totalnya 11,2%, 11,2 miliar US dollar. Ya. Kemudian di semester 1 2025 itu 13,9 miliar US dollar. Ini kebanyakan ini adalah di sektor minerba dan migas. Ini investasi kita. Jadi 13,9 miliar itu sekitar hampir 200 triliun lah. 200 triliun lebih investasi kita di bidang SDM. Lanjut. Ini apa lagi nih? Oke. Ini PNBP. Target PNBP kita, Bapak Ibu semua, di tahun 2025 itu 254,5 triliun, 254,5 triliun. Jadi bayangkan total APBN kita pendapatan itu sekitar 10 sampai 11-12% dari target pendapatan negara itu dari sektor SDM. Itu PNBP toh. Kalau kita bicara tentang pajak PPh badan yang bergerak di bidang migas, ini lebih dari ini, sekitar 15,5% dari total pendapatan negara. Jadi SDM ini salah satu kunci dari bagaimana bisa negara bisa mendapatkan pendapatan dan sekaligus menjalankan amanah pasal 33. Ini. Jadi sudah realisasi 54,5% Paris. Sekalipun begini kami tetap tidak meminta tambah anggaran. Itu. Kalau tidak dikasih kita tidak minta. Tapi kalau enggak dikasih-kasih juga berarti udah enggak tahu diri itu namanya. Itu. Kira-kira itu. Nah sudah tercapai 138,8 triliun. Bayangkan Bapak Ibu semua, di tengah gejolak harga minyak turun, harga komoditas batu bara turun, tapi kami harus berusaha tetap untuk mencapai 254,5 triliun rupiah. Dan ini adalah target yang diberikan oleh Bapak Presiden. Bapak Presiden memberikan target kepada kami, jangan sampai PNBP turun. Caranya bagaimana? Menteri diurus. Makanya kita lakukan begini-begini. Oke lanjut.